Selamat malam semuanya, selamat bergabung dalam program terbaru CNN Indonesia Secret at Newsroom, atau kita singkat dengan Setrum, karena di dalam diskusi ini kita akan mendengarkan bagaimana kemudian pemikiran dan juga pendapat dan juga insight dan juga informasi yang akan disampaikan para narasumber kita yang tentunya akan menyetrum kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi mengenai topik-topik utama yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat. Bagi Anda yang mungkin sudah menyaksikan program Setrum sebelumnya, sudah tahu mungkin kurang lebih seperti apa formatnya. Anda juga tentunya bisa berpartisipasi, ikut bertanya, ikut berkomentar tentang diskusi yang akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam dengan cara memention akun Twitter @CNN Indonesia dan memberikan hashtag Setrum, ya, SETROOM. Nah, malam ini kita akan membahas satu hal yang cukup menjadi perbincangan. Sebetulnya ini sudah menjadi wacana. Saya mendapat informasi bahwa wacana ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 2 bulanan gitu. Tapi kemudian menjadi viral setelah adanya pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada 18 Juni lalu yang kemudian dirilis pada 28 Juni. Apa topiknya? Mungkin bagi yang sudah menyaksikan promo kami sudah tahu bahwa malam ini kita akan membahas towel reshuffle. Nah, kita akan towel nih bagaimana reshuffle kabinet yang nanti akan digulirkan. Apakah memang betul-betul akan terjadi reshuffle kabinet ataukah hanya sebatas wacana saja? Saya akan langsung perkenalkan narasumber pada malam hari ini. Ada Bapak Dhani Amrut dan tenaga ahli utama KSB. Selamat malam, Pak Dhani. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Alisera. Kabar Dan, kasih Dan. Siap, Komandan. Siap, Ustaz. Wah, Pak Dhani udah mengambil porsi saya aja nih, udah dikenalkan nih narasumber berikutnya. Saya harus mendengarkan Ustaz. Jadi kita nggak berani loh, Ustaz udah. Ustaz Mardhani Alisera ya, Pak Mardhani Alisera, Ketua Badan Pembina Kepemimpinan DPP PKS. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Mardhani. Kabar Dani, Dedi. Baik, Ustaz, baik. Baiklah, dan yang terakhir tadi sudah di-mention juga ya sama Pak Mardhani. Ada Didi Kurniasyah, Direktur Indonesia Political Opinion, yang baru saja merilis survei mengenai bagaimana kinerja Kabinet Indonesia Maju. Nah, saya akan memulai diskusi ini dengan menampilkan satu pidato. Ini pidatonya fresh ya, bukan pidato yang tanggal 18 Juni, tapi kurang lebih masih agak mirip-mirip nih. Kita dengarkan sama-sama pidato dari Presiden Joko Widodo. Terus dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Nggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah. Belanja pemerintah. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede. Ini Kemendikbud ada 70,7 triliun. Kemensos 104,4 triliun. Kemenhan 117,9 triliun. Polri 92,6 triliun. Kementerian Perhubungan 32,7 triliun. Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya. Nah, itu lagi-lagi ya, disebutkan ada beberapa menteri yang harus mempercepat belanjanya. Ini kurang lebih agak mirip-mirip sebetulnya apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan lalu mengenai mempercepat serapan anggaran. Saya mungkin tidak kepada Dhani dulu, gitu. Saya akan memberikan kesempatan ke Pak Mardhani dulu untuk mengomentari. Ya, Ustadz harus duluan. Kita jangan kualat juga. Kualat kita nanti. Nah, untuk mengomentari komentar atau pidato-pidato yang disampaikan Presiden. Ini menterinya agak beda-beda. Ada satu yang disebut dimention berkali-kali. Pak Mardhani silakan komentari pidato
Presiden Joko Widodo? Sebetulnya kalau judulnya Secret in Newsroom, Dani yang lebih tahu secretnya tuh. Tapi karena disuruh mulai, jadi saya mandangnya dari 3 hal ya. Yang pertama, tentu sebagai presiden, Pak Jokowi punya tanggung jawab. Kalau saya malah senang, makin Pak Jokowi sering tegas, keras, lugas, makin baik ya, karena rakyat makin merasa memiliki pemimpin. Ya. Selama ini Pak Jokowi sudah dikenal rajin kerja. Saya kagum kalau Bapak rajin kerjanya. Tinggal pembantunya rajin kerja apa enggak gitu. Nah, dengan marah-marah ini harapan saya pembantunya rajin kerja juga. Nah, yang kedua, setelah marah-marah, yang paling penting what next-nya apa? Video yang 28 Juni itu kan 18 Juni rapatnya. Sekarang ditambah lagi. Ya, saya malah agak bingung nih Dan, karena sesudah 28 Juni dirilis Setnek, 3 hari lalu kalau nggak salah Pak Pratikno, Pak Mensesnek bilang udah baikan gitu loh. Serapan membaik, kinerja membaik. Tiba-tiba hari ini ada video baru lagi. Saya bilang, loh gimana nih nggak nyambung? Seolah tidak nyambung ya kan. Sebaiknya antara Mensesnek sama Presiden nyambung. Kecuali kalau lagi main 2 peran, bad guy and good guys. Ya, nggak boleh, kalau buat saya nggak boleh gitu loh. Nah terakhir kalau pandangan saya, publik di era sekarang sangat transparan. Jadi apapun yang kita kemukakan, saya ngomong nih minggu lalu, kalau sekarang ngomong lagi beda, ya udah publik akan sangat mudah untuk membandingkan. Jadi Pak Jokowi agak bermain api kalau tidak segera melakukan tindak lanjut dari 2 video yang sudah dikemukakan. Begitu. Oke, silakan Pak Dhani mengomentari. Iya, ini menarik sekali sih sebetulnya karena yang seperti tadi Pak Mardhani katakan gitu. Kenapa kemudian sinyal atau pesan yang disampaikan ini agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Pratikno 6 Juli kemarin, dan sehari kemudian Presiden mengatakan hal yang menunjukkan ketidakpuasan lagi begitu. Padahal ini ada apa sih? Benar nggak sih katanya Pak Mardhani ini? Jangan ada permainan peran atau gimana sih? Ya, pertama kita harus melihat dalam kerangka helikopter view-nya seorang presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena beberapa proyek strategis nasional dan pemulihan COVID ini memerlukan speed diprotek di dalam suatu regulasi yang namanya PP. Nah, jadi semua kementerian diharapkan untuk inline, untuk men-speed up itu. Tetapi juga harus fleksibel. Karena kita juga tahu banyak birokrasi, banyak aturan yang sebetulnya tidak untuk menghambat, tapi untuk membuat tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan bersih, efektif, efisien. Kalau di perusahaan namanya good corporate governance. Kalau di pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, tata kelola pemerintahan yang bersih itu ada yang namanya transparan, akuntabel, reliable, kehandalan, sampai dengan azas transparansi, independensi, dan fairness. Nah, ini yang dijaga, rambu-rambu ini yang dijaga. Nah, dalam koridor itu, percepatan ini kan juga harus melalui suatu proses. Nah, sehingga terjadi gap antara ekspektasi, harapan presiden, harapan seluruh rakyat, dengan fakta di lapangan tentunya. Sebetulnya bukan berarti kinerjanya melemah, tidak. Tapi ini mempush supaya semangatnya sama. Kita punya sense of crisis, punya rasa untuk percepatan dalam situasi krisis ini, maka kerjanya juga harus extraordinary. Nah, oleh karena itu harus semua kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga memiliki semangat yang lama, misinya adalah akselerasi. Yang kedua, dalam kaitan dengan penyerapan anggaran, tentu karena pemerintah mengharapkan, dalam hal ini Presiden mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu tidak boleh jeblok. Nah, supaya dia tidak jeblok terlalu signifikan, terlalu jauh, maka belanja pemerintah harus digiatkan. Belanja pemerintah yang padat modal, padat karya harus digiatkan. Nah, belanja pemerintah itu digerakkan lewat apa? Lewat kementerian dan lembaga.
lewat pemerintah provinsi dan daerah. Mereka punya APBN, punya APBD, kementerian juga punya anggaran, dibelanjakan anggaran itu. Nah, dalam membelanjakan itu perlu proses. Nah, ini yang didorong supaya terjadi akselerasi dan melakukan terobosan. Breakthrough. Intinya Presiden menyampaikan begini, payung hukum sudah ada, yang ada sekarang teruskanlah untuk membuat juknis-juknis di kementerian itu. Jadi kementerian juga dituntut untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan pedoman pengadaan barang dan jasa umpamanya, agar bisa mempercepat. Tentu masing-masing punya pedoman sendiri, pedoman barang dan jasa, karena itu juga diaudit sama BPK, BPKP, dan sebagainya kan. Nah, tetapi diminta untuk percepatan, karena ini situasinya tidak normal. Nah, untuk itu, supaya semuanya safety, supaya pejabat eselon 1, eselon 2, dan ke bawahnya itu semua safety, maka menteri-menteri itu harus membuat pedoman teknis lah, semacam pedoman teknis untuk bisa melakukan percepatan sehingga semua pejabat-pejabat publik punya keberanian untuk membuat keputusan, untuk mengeksekusi pengadaan barang dan jasa dan sebagainya, sehingga perputaran uang di kementerian dan lembaga terus berjalan. Oke, nah, kira-kira artinya message-nya seperti itu. Message-nya seperti itu. Artinya pidato yang disampaikan Presiden kemudian dengan mention beberapa kementerian itu sama sekali tidak ada sinyal apapun, hanya tujuannya untuk memberikan dorongan begitu ya kepada kementerian masing-masing. Tapi kenapa spesifik ada beberapa menteri yang disebutkan begitu loh Pak Dhani kan? Ini kan kemudian menjadi pertanyaan publik, bukan begitu Pak Mardhani? Pak Mardhani mungkin, Pak Mardhani dulu mungkin. Kalau melihat gestur ya, yang 18 Juni ini geram, marah, jadi satu ya. Kecuali Pak Jokowi pemain watak ya, yang saya tidak yakin gitu loh. Itu dari hati nuraninya. Pak Jokowi kayak gebrak meja, ayo kerja lah, kamu jangan doing business as usual ya. Beberapa kali Pak Jokowi nyebut extraordinary ya. 10 hari baru dirilis. Husnuzon saya, mungkin Pak Jokowi pengen menterinya kerja dulu, jangan dirilis dulu ya. Kan itu wajar sebetulnya bahasanya. Kalau pemimpin marahin anak buah asal nggak kelihatan di luar, behind the skin boleh gitu. Tetapi ternyata diulang lagi sekarang. Kalau buat saya ini menunjukkan something wrong ya. Yang disampaikan Dhani udah benar secara normatif ya. Tetapi kalau saya ngelihat memang nanti bisa dilihat laporan Kementerian Keuangan terkait dengan serapan kuartal pertama kita cuma 10%-an ya. Kalah jauh dari periode sebelumnya. Periode sebelumnya kuartal pertama sudah 18%. Padahal sekarang lagi era pandemi dan Pak Jokowi sudah point out dengan tepat kok. Ngarepin swasta susah, ngarepin investasi dari luar, ya gimana investasi, orang bordernya ditutup, jadi nggak bemen gitu loh. Nah, yang sebenarnya ada satu lagi, belanja konsumsi rumah tangga, tapi gimana bisa belanja orang semuanya PSBB kan, jadi memang harus ada yang narik gerbong jadi lokomotif, dan lokomotif itu adalah pemerintah, dan sederhana kok, kayak misal pemerintah langsung memberikan, misal kalau Kementerian Kesehatan punya catatan serapannya rendah, padahal kurang apa masyarakat lagi teriak sekarang ini kan. Mestinya dengan data yang tepat. Oke, datanya punya masalah. Karena ternyata ketika nanti dilihat bansos dari presiden, bansos dari gubernur, bansos dari bupati wali kota tidak disatukan, masing-masing punya jalur sendiri gitu loh. Masing-masing punya aturan sendiri, akhirnya tidak jadi leverage, tidak jadi pendongkrak. Padahal kalau datanya bagus, pipingnya bagus, salurannya bagus, monitoringnya bagus, spendingnya bagus, itu akan menjaga masyarakat, jumlah orang miskin tidak akan mendem. Belum lagi kalau UMKM, dari 2 juta pelaku bisnis kan cuma 5.400 yang usaha menengah dan besar. Sisanya itu UMKM semua. UMKM nanti dibilang yang mikro mana, yang kecil mana. Yang mikro aja langsung misal semua UMKM mikro mendapatkan internet gratis dan pelatihan e-trading atau e-marketing. Karena kalau dilihat sekarang kayak perusahaan-perusahaan
marketplace, kalau dilihat produknya mayoritas dari luar kok. Saya misal mau beli casing handphone, itu produk Cina. Saya mau beli ikat pinggang, produk Cina. Karena apa? Kita sebetulnya belum memiliki basis UMKM yang berproduksi gitu. Dan ini saatnya sebetulnya. Jadi ketika krisis sekarang ini, ketika kita meriset ekonomi nasional, saatnya mengedepankan UMKM. Dan pemerintah sudah menyediakan di awal tuh dari 405 triliun yang awal ya, kalau sekarang udah hampir 600-700 gitu. Itu yang paling besarnya 150 triliun itu buat dunia usaha, UMKM, mestinya sudah kelihatan gitu. Karena itu dirilis bulan Juni gitu. Mei, sekarang udah Juni, Juli harusnya udah ada kelihatan pergerakan dan dilihat dari UMKM. Sekarang belum kelihatan gitu. Oke. Jadi ada beberapa kementerian yang kemudian tidak menerapkan kebijakan yang sebetulnya bisa dikeluarkan, memanfaatkan atau mengikuti dengan kondisi yang ada sekarang begitu ya, Pak Mardhani. Nah, kalau kemudian kita tadi kan juga sempat disebutkan sama Pak Dhani gitu kan, memang apa namanya Presiden memberikan arahan juknis-juknis gitu. Tapi kan sebetulnya itu kan hal yang umum dipahami oleh kementerian sebetulnya kan. Tidak perlulah Presiden untuk mengingatkan itu gitu kan. Karena itu kan harusnya memang sudah dipahami oleh kementerian masing-masing begitu. Tapi saya ingin masuk lagi ke kinerja kementerian. Saya akan sapa Pak Dedi yang kebetulan melakukan survei nih, Pak Dedi. Mungkin kita juga punya gambaran ya, apakah kemudian tadi yang Pak Mardhani sampaikan UMKM ini juga terlihat kalau dari kacamata survei ini juga memiliki kinerja yang mungkin kurang memuaskan bagi masyarakat. Pak Dedi, silakan. Anda baru saja mengeluarkan rilis persepsi masyarakat terhadap kinerja kementerian. Dan ada beberapa yang dianggap sudah layaknya untuk kena nih gelombang reshuffle. Nah, siapa aja tuh, Pak Dedi? Silakan. Oke, terima kasih banyak. Dalam kesempatan ini mungkin saya sesuai dengan apa yang ditanyakan berkaitan dengan persepsi publik begitu ya. Tapi sebelum itu saya perlu menekankan bahwa setiap persepsi publik itu kan kemungkinan besar bersumber dari dua hal. Satu, karena publik memang mengetahui kinerja-kinerja karena kementerian-kementerian yang berdampak langsung kepada masyarakat, atau karena publik merasa kementerian-kementerian itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang populer, sehingga siapapun tokohnya akan tetap mendapatkan penilaian, entah itu baik, entah itu buruk, dia akan mengarus pada popularitas. Artinya, kementerian yang populer tokohnya bisa jadi akan mendapatkan persepsi yang baik meskipun kinerjanya tidak baik menurut versi presiden maupun versi lembaga-lembaga yang relevan untuk melakukan penilaian. Nah, IPO sendiri, lembaga yang saya pimpin melakukan survei ini, kami menggunakan metodologi agar publik dalam penilaian itu betul-betul menilai secara substantif terkait dengan kebijakan-kebijakan, apakah kebijakan itu kemudian mengarus pada kepentingan masyarakat atau mengarus pada kepentingan yang lebih umum, artinya mengarus pada kepentingan pemerintah begitu ya. Nah, hasilnya ternyata memang kemarahan Pak Presiden Joko Widodo itu secara tidak langsung mendapatkan dukungan persepsi dari publik. Di data kami sudah melakukan survei di 100 hari evaluasi kabinet, pada saat itu hanya ada 42% publik menyatakan bahwa reshuffle itu diperlukan dengan asumsi kementerian-kementerian tertentu tidak perform. Kemudian kementerian-kementerian yang menonjol prestasinya hanya 1 dan 2. Padahal total kementerian ada 34 kementerian ditambah dengan badan, kemudian juga yang lain-lainnya. Dan yang menarik, begitu satu tahun pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin ini, publik yang menyatakan untuk menyepakati adanya reshuffle meningkat drastis sebanyak 72,9%. Ini kan menurut saya adalah angka yang sangat fantastis. Satu sisi berarti keinginan publik tersebut sangat kuat karena memang kementerian-kementerian atau mungkin secara kolektif kinerja kabinet itu terasa benar kondisi buruknya. Terlebih hari ini kita sedang mengalami yang namanya krisis pandemi. Jadi saya kira kemarahan presiden itu sebetulnya tidak bisa ditujukan kepada kabinet semata, tapi ini adalah persoalan trust publik terhadap kinerja kolektif. Artinya juga presiden bertanggung jawab terhadap buruknya kinerja begitu kan. Maka kemudian kalau kami lihat di hasil survei, kementerian itu tidak satu-satunya faktor yang mempengaruhi publik.
Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata dalam pengetahuan publik, tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh profesional yang diminta untuk ikut masuk ke dalam pemerintahan, ternyata juga mendapatkan sentimen yang buruk. Misalnya saya salah satunya bisa saya sampaikan, apakah publik mengenali kinerja dari masing-masing staf milenial misalnya, atau tokoh-tokoh pendukung presiden pada saat pemilihan presiden 2019 atau tidak? Begitu masuk ke pemerintahan, apakah mereka ikut berkontribusi terhadap kinerja atau tidak? Faktanya ternyata tidak. Baik itu di skema staf presiden maupun di staf skema kementerian, termasuk juga di staf badan usaha milik negara, lebih banyak responden secara rata-rata justru punya persepsi kehadiran mereka tidak berkontribusi baik terhadap kementerian-kementerian itu. Artinya apa? Artinya ini ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama bisa saja adalah ketika presiden menyusun formasi kabinet, termasuk juga menyusun orang-orang yang harus masuk membantu di luar kabinet, misalnya di staf ahli, staf khusus, dan segala macamnya, membentuk lembaga-lembaga, badan, segala macamnya, itu dianggapnya tidak ideal dan tidak cukup kuat untuk menopang kinerja presiden secara umum. Kemudian kegagalan kedua adalah presiden dianggap terlalu banyak mengakomodir tokoh-tokoh yang seharusnya tidak perlu masuk dalam pemerintahan. Artinya, presiden lebih banyak dianggap membawa gerbong profesional, tetapi afiliasinya adalah afiliasi politis. Salah satunya adalah karena mungkin berjasa dalam pemenangan dan segala macamnya. Sehingga kondisi ini kan bisa kita baca, presiden mengenyampingkan yang namanya kemapanan kapasitas dari masing-masing tokoh, maka kemudian imbasnya adalah begitu kekecewaan presiden itu memuncak, maka nama-nama yang dimention, saya punya tafsir sendiri, seperti misalnya Mendikbud, kemudian kepolisian, kemudian Menhan, kemudian juga Mensos. Saya kira orang-orang ini adalah orang-orang yang dianggap paling mungkin kalau terjadi reshuffle atau terjadi pergantian kepemimpinan di menteri-menteri yang ini, polemik itu tidak akan terlalu besar dibanding dengan ketika nama-nama lain yang dimention. Kenapa? Satu sisi, orang-orang yang dimention dalam presiden itu adalah dipimpin oleh yang pada saat Pilpres yang lalu tidak mendukung secara langsung. Menhan kan Prabowo, jelas itu adalah kontra presiden. Mendikbud dari profesional, kalaupun diganti, maka sebetulnya tekanan partai politik pendukung dan lain-lainnya juga tidak akan terlalu kuat. Kalaupun kuat, mungkin Pak Mardhani Alisera yang akan bicarakan kira-kira itu. Kemudian yang kedua, terkait tadi yang disampaikan mungkin ya, ini nanti saya link and match-kan dengan hasil penelitian yang kami lakukan. Tadi Bang Dhani kan mengatakan bahwa pemerintah sekarang sedang berupaya dalam membangun yang namanya GCG tadi ya, Good Corporate Governance, atau tata kelola yang baik. Salah satu tata kelola yang baik yang dimention tadi adalah kehandalan. Saya kira kondisi presiden hari-hari ini yang menyatakan adanya reshuffle, ancaman-ancaman tentang pergantian, kemudian diklarifikasi oleh Pak Pratikno, ini ada kegagalan dalam menafsirkan tata kelola yang baik itu. Maka di sana sebetulnya tidak ada integritas pesan. Kalaupun betul ada persoalan pembagian peran tadi, itu semestinya yang menjadi pahlawan itu adalah presiden. Konsep heroism itu ada di presiden, bukan ada di Pak Pratikno. Tapi kalau sekarang kan justru di Pak Pratikno, presiden yang menjadi tim sangkur di depan, kalau kemudian salah, maka yang mengklarifikasi adalah pihak lain. Ini kan menurut saya kan secara politis sangat buruk sekali, baik dari susunan komunikasinya maupun dari aksi komunikasinya. Kenapa? Presiden harusnya punya legitimasi yang lebih kuat. Kalaupun ada polemik di bawah, misalnya reshuffle kemudian dihembuskan, itu semestinya oleh staf-staf presiden, entah oleh KSP, entah oleh siapalah yang kira-kira tidak dianggap di istana sebagai orang yang sangat powerful. Kemudian kalau ternyata itu ada klarifikasi, maka presidenlah muncul di sana. Saya kira Pak Presiden Jokowi termasuk Pak Dhani dari KSP perlu banyak belajar bagaimana dulu Pak SBY memimpin negara ini. Beliau sangat ahli sekali dalam hal-hal yang semacam ini. Dan itu menurut saya bagus sekali untuk ditiru terkait dengan konsep meredam kegaduhan dalam membangun sebuah negara. Nah, ini barangkali terakhir, ulasan saya terakhir adalah kalau kita lihat dari kepuasan publik terhadap pemerintah itu dibagi menjadi dua. Satu, kepuasan terhadap personalnya Pak Jokowi sebagai presiden. Yang kedua, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi sebagai kepala negara, artinya secara kolektif. Kepuasan kepada negara, kepada pemerintah, itu hanya ada 58,6%. 34,4% merasa tidak puas, 7%-nya adalah absen. Tapi, kalau kita tanya, terkait dengan kinerja Pak Jokowi, ada 63,2% menyatakan puas.
Kenapa? Karena afiliasi yang mendukung kepuasan terhadap Pak Presiden Jokowi ini masih membawa membawa persentase dari pendukung di masa Pilpres yang kemarin itu. Jadi dari sini kemudian bisa kami simpulkan sebagai lembaga survei bahwa kementerian-kementerian yang seharusnya perform pada faktanya mereka tidak perform menurut publik. Kalau boleh saya sebutkan misalnya, menteri-menteri yang dianggap tidak perform itu, ya salah satunya mungkin ya yang paling penting sekali misalnya di grup ekonomi, bahkan Menko ekonominya sendiri juga dianggap tidak perform. Kemudian tokoh-tokoh senior seperti Luhut Binsar Panjaitan tidak perform, bahkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN gitu ya. Juga tidak perform. Sementara mereka yang perform justru memang menteri-menteri yang dalam artian begini, kalaupun mereka tidak melakukan kesalahan sekalipun, itu sudah cukup dianggap baik. Artinya, kalaupun mereka tidak perform, tidak perlu berprestasi lah, tetapi menjaga ritmenya tetap sama seperti kementerian-kementerian yang lalu, tidak berpolemik saja, mereka sudah dianggap sangat baik. Dan menteri-menteri yang menurut masyarakat baik, memang secara langsung tidak berdampak pada ekonomi ya. Misal Tito Karnavian, kemudian Wisnu Tama, Retno Marsudi, dan baru kemudian ada Sri Mulyani, dan juga ada Erlangga Hartarto. Selebihnya ini sebetulnya semakin turun angka kan semakin buruk. Dan semakin buruknya itu adalah menteri-menteri yang semestinya sangat penting sekali. Ya contohnya saja semisal Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketenaga Kerjaan Ibu Ida Fauzia, termasuk Menteri Kesehatan yang seharusnya dalam kondisi sekarang paling banyak dimention dan diharapkan, Terawan Agus Putranto juga dianggap sangat buruk. Tentu ini kan satu hal yang dilema. Artinya kalau presiden betul-betul punya komitmen untuk membangun satu formasi kabinet yang baik dengan berangkat dari kekecewaan kemarin, saya kira sudah punya dukungan dari publik. Ya salah satunya yang sudah kami rangkum ini. Memang tidak untuk dipercaya hasil survei, tapi paling tidak ini bisa dijadikan sebagai satu pijakan awal. Memang tidak perlu jadikan rujukan utama, tapi paling tidak ini adalah dukungan wacana dari masyarakat sudah sangat cukup kuat begitu. Dan juga kalau kita lihat dari performa presiden, di periode pertama pun presiden juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan reshuffle, bahkan baru 10 bulan. Kalau sekarang tahun ini sudah hampir 1 tahun, artinya tidak akan ada persoalan lagi begitu. Oke, kalau kemudian kita kaitkan dengan pandemi, dari hasil survei memang terlihat menteri-menteri yang dianggap tidak memuaskan kinerjanya itu memang berkorelasi langsung begitu ya, Mas Dedi, dengan pandemi ini, bagaimana mereka mengatasi atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi dampak dari pandemi begitu ya, misalnya Menteri Kesehatan gitu kan, dan itu kan memang dalam 2 survei Anda itu disebutkan berkali-kali memang tidak memuaskan kinerjanya begitu ya? Ya itu tadi yang saya katakan satu dilema khusus begitu ya. Menteri-menteri yang seharusnya di masa pandemi ini paling banyak mendapatkan mention, entah itu mention kritik maupun mention dukungan publik, justru mereka tidak perform. Yang paling penting tentu adalah Terawan, karena Terawan sejak awal memang sudah terlihat sekali meremehkan pandemi ini. Saya tidak tahu apakah itu karena beliau seorang dokter merasa ahli sehingga tidak begitu mengindahkan bahaya pandemi. Karena bahaya pandemi kan sebetulnya kan tidak pada persoalan kesehatan saja, tapi kita kemudian melebar pada persoalan tenaga kerja, pada persoalan ekonomi, bahkan juga termasuk kekecewaan presiden tentu kan paling besar dominan sekali dipengaruhi karena pandemi ini. Kemudian Juliari Batubara juga menjadi persoalan. Bagaimana mungkin dalam kondisi pandemi, masyarakat kemudian dalam kondisi yang stagnan ekonominya, Menteri Sosial sangat lamban, dan bahkan dapat mention dari Presiden, menurut saya itu sudah sangat keterlaluan sekali. Kalau yang mengkritik kementerian-kementerian itu semacam Pak Muldoko, Kepala KSP, atau mungkin Pak Pratikno, mungkin masih ada celah untuk untuk melakukan pembelaan. Tapi kalau presiden sudah menyatakan presidennya langsung kecewa, gitu ya. Iya. Betul. Saya pikir sudah tidak ada tafsir lain. Rasanya saya lebih percaya presiden dibandingkan Pak Pratikno. Artinya begini, secara hitung-hitungan politis saja, karena presiden itu punya kewenangan, sementara Pak Pratikno itu di bawah presiden, maka sebetulnya yang paling otentik adalah apa yang keluar dari statement presiden. Artinya kalau sampai nanti ternyata yang betul adalah kondisi yang disampaikan Pak Pratikno, artinya tidak jadi ada reshuffle dan presiden tiba-tiba secara drastis
kekecewaannya lebur begitu ya karena pengakuan kita yang lebih baik, kan menjadi tidak fair gitu. Jangan-jangan ini yang menjadi presiden adalah Pak Pratikno itu begitu. Oke, Pak Dhani silakan menjawab. Pak Dhani silakan menjawab nih, Pak Dhani. Oh, ya. Jadi pertama ya, kalau memang kita bicaranya sekali lagi karena kita bicara kalau secara menyeluruh ya soal kinerja. Jadi kalau bicara kinerja itu di bagaimana kan presiden itu kan punya KPI sendiri kan untuk para pembantu-pembantunya. Key Performance Indicator lah kalau di perusahaan itu ada KPI-nya. Dan punya platform tersendiri untuk melakukan model evaluasi. Intinya adalah tentu result based ya, hasil. Ujungnya kan ke sana. Tapi untuk menuju ke sana tentu perlu melalui beberapa proses-proses yang mana proses itu harus ada progres. Nah, permasalahan ini kan di progres. Nah, progres itu kan juga melalui tahapan-tahapan. Kalau bicara penyerapan anggaran, harus ada DIPA dulu yang keluar. Setelah ada DIPA yang sudah disetujui, kemudian kembali lagi. Nah, untuk menuju DIPA itu ada verifikasi dari Kementerian Keuangan dan sebagainya. Jadi itu kan sebetulnya view-nya adalah lintas sektoral. Jadi kalau ada 1-2 kementerian yang dianggap itu lambat penyerapannya, tapi juga ada multidimensi yang mempengaruhinya. Jadi kita tidak boleh melihat satu sektor atau satu kementerian, tapi kita melihat secara holistik, karena penyerapan anggaran itu ada ekosistemnya. Ada ekosistem anggaran, pengajuan anggaran, dan penyerapan anggaran. Nah, ini ekosistem ini kita juga harus tahu, harus kita tapi kan sebetulnya bisa jalani. Oke, Pak Dhani, mohon maaf saya potong. Tapi kan sebetulnya yang dimention presiden ini bukan ekosistemnya kan, secara spesifik loh dia menyebutkan menteri-menterinya langsung gitu. Tapi kalau kemudian saya tadi bandingkan dengan data yang disampaikan oleh Mas Dedi, sebetulnya tidak terlalu korelasi antara kemudian tingkat kepuasan publik gitu. Tapi kalau kemudian tadi dari analisa Mas Dedi mengatakan bahwa justru yang dimention ini orang-orang yang less risk gitu ya secara politikal gitu ya disebutkan pada pidato yang terakhir disampaikan Presiden. Apabila kemudian Presiden benar-benar akan melakukan reshuffle gitu. Pak Dhani. Ya, kita tidak perlu berwacana sendiri atau berasumsi atas dasar sebutan ataupun tidak disebutnya. Baik itu disebut maupun tidak disebut, itu semua bernilai relatif, dan sebagai seorang atasan tentu wajar-wajar saja di dalam sebuah forum mengingatkan bawahannya, mendorong bawahannya. Jadi itu adalah suatu pernyataan motivasi untuk men-trigger akan terjadinya percepatan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan diharapkan oleh seluruh rakyat. Nah, jadi itu kita tidak usah kalau menurut saya kita tidak usah berspekulasi kepada yang disebutkan atau yang tidak disebutkan, karena tidak ada satupun yang bisa melihat, oh disebutkan berarti itu ada masalah yang serius sehingga Presiden tidak suka. Itu kan semua bermakna sangat-sangat relatif. Jadi saya melihatnya kepada sisi hilirnya saja, bagaimana percepatan ini bisa kita kawal setelah kita tahu sebetulnya core problemnya di mana. Di mana core problemnya? Oh, core problemnya adalah di percepatan agar semua pejabat yang ada di kementerian itu punya semangat yang sama, lalu kemudian kementerian itu punya Capman, terbitlah Capman sebagai juknisnya, sehingga semua pejabat sampai dengan pejabat pembuat komitmen untuk mendorong pengadaan barang dan jasa, belanja pemerintah itu bisa berjalan on the track, on schedule. Nah, itulah yang kita sama-sama dorong. Nah, sementara itu verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk terbitnya DIPA juga harus dipercepat verifikasi itu. Sehingga tapi kalau semua KSP ekosistem sendiri ini berjalan secara simultan. Oke, baik. Tapi kalau KSP sendiri memandang, apakah memang apa yang disampaikan Presiden itu memang benar-benar masalah yang sangat pelik begitu? Artinya memang ada masalah dengan penyerapan anggaran atau bagaimana? Karena kan kalau kayak misalnya kemudian tadi kalau saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Mas Dedi, Pak Pratikno ini kan sempat mengatakan sudah ada progres yang bagus sehingga isu reshuffle tidak perlu tidak relevan lagi begitu. Sebetulnya ada kegelisahan yang sama atau tidak sih di KSP, kemudian di Sesnek, di lingkaran dalamnya Presiden ini ada kegeraman yang sama nggak sih dengan Presiden? Iya, tentu
kita semua punya semangat yang sama, apalagi kantor staf presiden itu sebagai delivery unit. Sebagai delivery unit untuk membantu percepatan pencapaian visi misi presiden, sekaligus juga menginisiasi dan juga melakukan monitoring evaluasi terhadap program strategis nasional, termasuk di dalamnya adalah sekarang masalah COVID, kemudian juga menginisiasi beberapa bottleneck yang ada. Nah, memang kita semua punya semangat yang sangat luar biasa untuk segera bekerja extraordinary. Jadi, message yang disampaikan oleh Presiden itu kita sambut dengan menyiapkan plan of action, inisiatif-inisiatif taktis di lapangan untuk mempercepat itu. Kesehatan, kemarin baru disampaikan bahwa rapid test ada harga tertinggi eceran 150.000. Nah, kita menginisiasi supaya rumah sakit, layanan kesehatan semua bisa melakukan standarisasi harga. Kemudian juga tidak hanya standarisasi harga, tapi juga kita menginisiasi nanti ke depan kita harus berstandar kualitas. Nah, itu kan semua harus berjalan secara simultan. Inisiasi-inisiasi itu untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait di mana kita bisa berinteraksi secara langsung. Nah, yang kedua, saya juga mau menyampaikan juga, sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi, surveinya bagus, profilingnya juga bagus. Namun demikian kan semua penilaian itu ada kepada Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tentunya untuk menilai kinerja para pembantunya. Nah, namun di satu sisi, saya juga perlu menekankan di sini bahwa setiap presiden itu punya legacy, punya caranya, punya sesuatu yang ditinggalkan, punya leadership style yang berbeda-beda sesuai dengan masanya. Tadi dibandingkan dengan Pak SBY yang dianggap cool, tidak ada kegaduhan. Zaman sekarang kok ada kegaduhan umpamanya. Tadi disampaikan oleh Mas Dedi, sebetulnya itu adalah style. Masing-masing punya kelebihan dan itu cocok. Bisa saja yang terjadi dulu cocok pada masa itu. Yang terjadi sekarang cocok pada masa ini karena dulu tidak ada COVID. Sekarang ada COVID ini, semua keputusan harus diambil dengan cepat. Jadi kalau kita melihat, ini kemarin ada surat edaran menteri begini, kemudian besok beberapa hari kemudian bisa berubah, kemudian ada lagi lintas lagi berbeda. Sebenarnya kita sikapinya bahwa dalam masa pandemik ini tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi COVID. Betul. Sehingga strategi, plan of action dilakukan oleh pemerintah, itu harus customize. Tidak bisa plan of action yang dilakukan oleh pemerintah itu dari berbulan 3 bulan yang lalu sampai sekarang sama. Tidak. Karena ada beberapa indikator lapangan yang harus di-customize-kan, yang harus disesuaikan. Dan kita harus adaptif dengan itu. Kayak pertumbuhan sekarang kan ada indikator epidemiologis, public health, fasilitas kesehatan yang harus kita sesuaikan di lapangan. Kemudian evolusi virusnya sendiri yang harus kita pelajari dalam kerangka epidemiologis. Nah, itu kan memerlukan pengambilan keputusan yang taktis di lapangan yang akan relevan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu relevan. Jadi, kalau kita anggap, ini buat gaduh, ya, kok tidak konsisten. Ya memang begitulah keputusan taktis di lapangan. Ini kita bicara keputusan taktis, bukan keputusan strategis. Ya, yang punya platform. Kalau keputusan taktis memang dilakukan pada saat itu untuk menjawab tantangan pada waktu itu. Nah, jadi saya sangat percaya bahwa setiap pemimpin di Indonesia punya legasinya, punya leadership style-nya yang sangat kita hormati, yang sangat kita kagumi pada masa itu, yang memberikan nilai tambah bagi rakyatnya. Tapi ujungnya adalah bagaimana menjaga ketahanan nasional kita supaya bisa berjalan baik sesuai dengan tantangan yang dihadapi pada saat ini dan juga tantangan sebelumnya. Oke, ketahanan nasional dan tantangan yang dihadapi masa pandemi, salah satunya kan tentunya tadi itu ya, kalau yang dimention oleh Presiden adalah penyerapan anggaran. Saya ingin kembali ke situ, Pak Dhani. Apa sih sebetulnya yang menjadi penghambat penyerapan anggaran ini sih, Pak Dhani? Sehingga ini kan COVID ini kan sudah berlangsung kurang lebih 4,5 bulan gitu ya. Tapi sempat disebutkan oleh Presiden, awalnya penyerapan anggaran bahkan sempat disebutkan hanya 1%, kemudian akhirnya jadi naik menjadi sekitar 5%. Apa sih sebetulnya menjadi penghambat? Ya, mengenai angka itu adalah hal yang sangat dinamis. Kalau waktu itu 1%, 1,5%, sekarang sudah 5%, besok mungkin sudah bisa di 10% angka itu. Jadi angka itu sangat dinamis. Nah, karena dinamis itulah menunjukkan adanya progres. Makanya di dalam sebuah project management, kalau kita bicara project management itu ada namanya timeline. Ada namanya kurva S atau S-curve.
itu menjaga konsistensi antara delivery program dengan waktu yang sudah disepakati, bagaimana gap-nya. Nah, kenapa itu ada gap? Ya kembali lagi, karena prosesnya itu sendiri kan semua memakan waktu. Setiap project nih yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu kan ada posnya. Dari mulai pos untuk insentif nakes, peralatan, penambahan fasilitas kesehatan, termasuk laboratorium, rumah sakit, dan sebagainya dalam rangka COVID. Nah, itu kan diajukan. Nah, setelah diajukan itu kan diverifikasi oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan budget yang ada. Dilihat lagi oleh Kementerian Keuangan karena kan yang memegang proksi dalam hal verifikasi anggaran ini adalah Kementerian Keuangan, tentu yang akan mencocokkan. Jangan sampai anggaran itu yang diajukan itu umpamanya overlap, ya kan? Nah, supaya tidak overlap, maka diverifikasi. Kalau sudah diadakan di sini, atau di kementerian lain sudah mengadakan, apakah jumlahnya bisa dikurangi, umpamanya kan, ataukah bagaimana, atau prioritasnya seperti apa? Karena kan budgetnya ini kan juga sebetulnya terbatas. Jadi prinsipnya itu kan bahwa harus anggaran itu harus produktif, efektif, efisien. Nah, oleh karena itu perlu verifikasi, baru kemudian turun lagi ke kementerian dan lembaga teknis. Nah, prosesnya kan sedemikian. Jadi artinya birokrasi begitu yang memperlambat. Birokrasinya harus lalu. Nah, kenapa begitu birokrasi? Karena kan di dalam tata kelola pemerintahan itu kita masih harus tahu ya definisi operasional yang namanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Mengacu saja kita kepada standar internasional namanya dari UNDP, United Nations Development Program ya, UNDP. Jadi ada 3 koridor di dalam tata kelola pemerintahan yang bersih itu. Pertama, ada namanya political governance. Jelas political governance adalah instruksi presiden dan sebagainya dengan keadaan kita darurat, sense of crisis, bla 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 dan seterusnya. Itu adalah political governance, bahwa ini kita harus jawab ini. Economic governance, karena sekarang kita kondisi dalam keadaan ekonomi makro, mikro, ada stimulus dan sebagainya, ekonomi harus disehatkan, ekosistem perekonomian juga harus diperbaiki, demand, supply, produksi, distribusi dan konsumsi, balancing-nya juga harus bagus. Nah, itu kan semua yang disebut dengan economic governance. Nah, yang terakhir, nah ini nih, administrative governance. Jadi tata kelola pemerintahan itu 3-tiganya harus ada. Political governance, economic governance, dan administrative governance. Nah, administrative governance ini memang terkesan ini lambat karena birokrasi, kompleks, ya complicated. Tapi itulah suatu proses yang harus dilalui. Apa itu administrative governance-nya? Umpamanya proses pengadaan barang dan jasa, kan harus ada Kepres-nya, ada penentuan owner estimate umpamanya kalau sampai kita bicara teknis, ya kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan administrative governance agar tercipta output produk dan jasa yang dihasilkan oleh program kementerian itu secara efektif dan efisien. Oke, dan itu kemudian yang sebetulnya kalau bisa kemudian saya tangkap dari pernyataan atau pidato Presiden, masalah administrative governance ini begitu yang menjadi highlight, karena bahkan Presiden pun mengatakan sampai selain reshuffle dia juga bahkan bisa membubarkan lembaga kalau misalnya ini menghambat, karena ini tidak bisa diletakkan di situasi yang biasa saja begitu loh. Ini krisis begitu, Pak Dhani. Tapi sebelum saya ke Pak Mardhani yang udah senyum-senyum kayaknya ingin menanggapi, saya mau keluarkan polling dulu. Sebelum kita melakukan diskusi ini, kita sudah membuat polling di Twitter mengenai topik pada hari ini. Kita akan lihat sama-sama hasil pollingnya. Ya, kita bertanya kepada masyarakat apakah memang perlu, nah kalau ini pollingnya bukan secanggih survei yang dilakukan oleh IPO, tapi ini polling CNN Indonesia. Oke, ini dia nih. Setelah 8 bulan bekerja, apa sektor yang harus dibenahi dari kinerja Kabinet Indonesia Maju? Justru ini sebetulnya tidak terlalu terkait pandemi ya. Mereka merasa yang perlu diperbaiki justru hukum dan HAM. Oke, selanjutnya. Ya, perlulah reshuffle kabinet dilakukan. 85% mengatakan perlu. Ini mungkin masih sejalan begitu ya dengan survei yang tadi dilakukan oleh lembaganya Mas Dedi. Pak Mardhani, silakan menanggapi. Ya,
Kalau teori yang Dani kemukakan keren dah, saya dukung dah. Gitu. Dani harus segera jadi menteri, Dan ya. Dan saya gembira karena itu keluar dari KSP, Kantor Staf Presiden. Saya kebetulan di Komisi 2, bareng dengan Dani, mitra kami, Pak Muldoko, semua kita berharap ke depannya KSP memang betul-betul menjadi supporting tim yang efektif buat Presiden dalam mengambil keputusan, karena kita tahu bahwa ada 3 ya problem. Tadi saya sebetulnya gini, saya berharap kemarahan Pak Jokowi itu berubah menjadi kemarahan yang kreatif dan produktif ya. Satu, misal, mau gimana pun Pak Jokowi, permasalahan akut kita di birokrasi. Ya, tadi Dani juga udah ngangkat itu. Dan birokrasi harus berani memotongnya. Dari awal saya sebenarnya sudah teriak. Nah, nanti kalau dilihat, saya ngusulin kementerian jumlahnya tidak 34 ya. Paling banyak 20 ya. 15 lebih baik. Gabungkan aja gitu loh. Contohnya Kementerian ATR BPN bisa barengan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, nanti boleh dibarengin dengan Kementerian Energi. Wah, itu bagus sekali gitu. Sehingga urusan yang infrastruktur, urusan yang pertanahan itu di satu klaster sendiri selesai. Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan disatukan, karena kita mau dagang apa yang mau diproduk. Jangan sama mensana in corpore sano, lo kesana gue kesono gitu loh. Yang mau diproduk apa, yang dihasilkan apa, nggak nyambung gitu loh. Nah, sebetulnya peluangnya ada. Kemarin ketika dengan Menpan saya mengajukan, Pak Menteri, ini mumpung lagi pandemi, banyak PNS, ASN ya work from home, penataan kementerian bisa kita lakukan. Karena begini, makin banyak kementerian, tadi Dani juga secara tersirat sudah menyampaikan, itu koordinasi antar kementerian kita problem. Jangankan antar kementerian, antar direktorat jenderal di dalam satu kementerian kadang-kadang juga nggak nyambung, masing-masing punya ego sektoral. Ini kelihatan ketika kita di DPR mencoba menyisir anggaran-anggaran yang bisa kita realokasi untuk COVID-19 gitu. Ternyata tidak banyak, rata-rata kementerian keeping gitu, menjaga. Ada nature-nya gitu. Kita jaga anggaran, padahal mau spending kayak apa lagi? Misalnya Kementerian Pertahanan, kita mau belanja apa gitu loh. Yang sekarang kenapa kita harus dalam tanda kutip beli alutsista? Yang paling penting rakyat dulu. Buat apa ada alutsista? Rakyatnya kelaparan. Buat apa alutsista? Nah, contoh sekarang nih. Ini indeks prestasi manusia kita, IPM kita, Human Development Index, kemungkinan besar turun. Ya. Karena yang putus sekolah, yang nggak nyambung kuliah, yang macam-macam, sementara tidak ada. Mahasiswa sudah banyak yang teriak. Loh, kita udah school from home. School from home. Tapi uang kuliah tunggal, UKT-nya tetap. Tidak ada potongan. Internet harus bayar sendiri, ya, padahal untuk nyari internet kuotanya juga ada. Udahlah, memahami jauh lebih susah karena pindahkan migrasi dari manual ke internet opting itu tidak mudah. Nah, mestinya pemerintah hadir, Kementerian Pendidikan apa konsep, bukan cuma konsep, ini anggarannya. Misal, saya udah teriak tuh, 1 giga 1 bulan gratis buat anak SD, 2 giga buat anak SMP, 3 giga buat anak SMA, 4 giga buat kuliah. Dan sederhana kok, register aja kan semuanya ada NIS, nomor induk siswa kita. Gitu. Udah tinggal daftar, masuk, langsung dapat kuota. Tinggal duitnya dikasih ke Telkom. Nanti hal yang sama diberikan kepada UMKM. Di Malaysia, mereka sudah mulai spesifik. Kita cuma masih gelontoran. Misal, 40 masih pakai yang 405 ya, dana recovery COVID yang 405 triliun. Itu 75 triliun untuk kesehatan. Apa? Pak Jokowi udah teriak-teriak. Ini teriak lagi ini. Insentif nakes, tenaga kesehatan kok nggak turun-turun gitu. Bahkan versi Pak Jokowi baru 10 miliar. Walaupun Kementerian Kesehatan bilang sudah 400 miliar. Nanti kita bisa cek mana yang benar. Bagaimana cerita Pak Jokowi pakai data, mestinya Kementerian Kesehatan ngikut Pak Jokowi dong gitu loh. Kecuali data Pak Jokowi salah gitu loh. Ya, karena 2 kali tuh Kementerian Kesehatan ketika dibilang 1%, spending 75 triliun, Kementerian Kesehatan bilang ya belum ada yang cair. Oh, buat saya
nggak boleh menteri itu apapun keputusan presiden harus nurut gitu. Kalaupun nggak setuju, jangan di depan publik, dibalik, Pak, ini kayaknya ada data yang salah. Kami siap, kami tidak perlu memperbaiki, silakan pakai data itu, tapi kami akan kerja terus biar Bapak tahu aja gitu. Ada etika gitu, karena presiden itu harus sakral, presiden itu harus betul-betul kita jaga gitu loh. Nah, jadi kalau buat saya sekarang ini the appeal is in the detail, bukan di konsepsinya, bukan normatifnya yang dari bilang normatif bagus. Tapi mana sekarang insentifnya mana gitu loh. Insentifnya mana, aturannya mana yang detail. Karena tadi the appeal is in the detail. Apa yang mau dikasih kepada masyarakat. Contoh nih, sekarang kan masih polanya lucu ya. Semuanya pakai jinjingan, bansos pakai jinjingan. Memang enak sih kalau jinjingan ada gambar presiden misal, nanti kepala daerah enak nempelin gambarnya sendiri. Tetapi buat saya, loh kok katanya kita udah 4.0, katanya kita udah Internet of Things, kenapa tidak bankability? Contoh, tugas kan aja BRI punya tugas untuk memverifikasi, dipandu, dimonitor, KSP boleh monitor, BPK boleh monitor, 25 juta penduduk Indonesia yang harus dapat dana bantuan. Nanti directly ke rekening itu. BRI seneng kok. Kenapa? Saya nambah 25 juta nasabah baru. Nggak perlu pakai duit kok, verifikasinya BRI pasti punya duit sendiri gitu loh. Kalau nggak mau BRI, mandiri. Kalau nggak mandiri, kita mau bantuin BNI, BNI suruh-suruh. Kalau saya BRI, karena memang udah banyak. Jadi kebijakan-kebijakan yang langsung kerasa gitu loh. Nah untuk itu, Presiden ayo jangan marah-marah saja, tapi segera buat kebijakan yang memang pipingnya. Kebijakan gini, antara apa yang dikatakan Presiden, contohnya lagi nih, tadi saya birokrasi kementerian. Yang kedua, rantai birokrasi. Dari Presiden ada menteri, dari menteri ada dirjen, dari dirjen ada direktur, dari direktur ada terus sampai ke bawah. Dari gubernur nanti ada kepala dinas, kepala dinas ada ke bawah. Dari bupati wali kota ada suku dinas, wah, ujung total tuh 27 lantai gitu loh. Akhirnya mensanain korporosano lagi, lo ke sana gua ke sono, timbonya dan marah-marah terus, harusnya dirapiin. Punya kok Komisi 2 sudah meminta Kementerian Pan-RB melaksanakan grand design reformasi birokrasi. Jangan cuma teriak potong eselon 3 dan 4, nggak bisa. Beberapa kota nggak bisa eselon 3, 4 dipotong, nggak ada camat, repot langsung kepala dinas gitu loh. Nah, untuk ini memang kita nunggu 1-2 hari. Kalau saya kemarin di diskusi yang hari Minggu, seminggu, sekarang udah hampir lewat seminggu. Ayo, kapan lagi rakyat menunggu? Karena gini, 1 hari Presiden lambat mengambil keputusan, menterinya 2 hari, dirjennya 5 hari, nanti gubernurnya seminggu, bupati wali kotanya 2 minggu, kecamatannya 3 minggu, desanya sebulan. Jadi sehari Presiden lambat ngambil keputusan, rakyat sebulan lebih akan merana. Gitu. Menunggu jangan dan merana. Oke, Pak Mardhani, kalau tadi Pak Mardhani mengatakan tidak ada kebijakan yang terasa begitu ya. Menurut Pak Mardhani kalau begitu, menteri mana yang harusnya di-reshuffle nih? Kalau ini, saya setuju sama Dani. Jangan pakai perasaan, tapi pakai KPI. Contohnya misal, Menteri Kesehatan, ambil katakan, oke, COVID-19-nya masih tinggi, gitu loh. Dan hari ini tekor loh Pak, 2.600 lebih. Walaupun harus positif. hati-hati. Kita lihat jumlah samplingnya sama nggak? Jangan-jangan sekarang samplingnya double. Karena seringkali jumlah yang tinggi itu karena jumlah sampelnya makin banyak gitu. Bertambah. Sampel makin tinggi orang. Intinya sebetulnya kalau selama ini kita rendah, ya karena orang yang dites sedikit. Makanya ada anekdot, kalau mau jumlahnya sedikit, nggak usah diadakan tes. Nggak ada yang positif kok gitu loh. Tapi mati semua nanti. Nah, buat contohnya nih, oke, rapid test. Hitung coba, nih, rapid test maksimal 150.000 tuh kata pemerintah. Sekarang ini dapat yang 200.000 udah bagus. Belum PCR, dapat yang 1,2 juta udah bagus. Rata-rata alat rapid test dan PCR impor semua gitu loh. Itu lagi nggak punya duit dibuang-buang semua gitu. Kenapa tidak langsung seluruh puskesmas disediakan rapid test?
bagi mereka yang nggak mampu, kayak misalnya yang mau masuk pesantren, yang mau masuk sekolah gratis, semua pelajar gratis, duitnya ada kok dari plafon tadi gitu. Dan nanti, oh ternyata pemerintah sayang sama saya gitu. Pemerintah sekarang ini malah nggak jelas loh. Sebagian ada dapat banyak, sebagian ada buat rapid, sebagian melayani, yang lain nggak dapat, yang utama nggak dapat. Padahal sederhana. Kementerian Agama spendingnya kecil sekali gitu loh. Padahal pesantren itu udah pada pengen masuk. Padahal sederhana. Setiap pesantren di drop 3 hal. 1, panduan untuk melaksanakan pesantren yang ikut COVID-19. 2, alat rapid test. 3, perlengkapan kesehatan. Nah, itu memerlukan gitu. Oke. Kelihatannya sebetulnya Pak Mardhani ini punya ide-ide yang bisa kemudian menjadi masukan begitu, Pak Dhani. Tapi sebelum ke Pak Dhani, saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, silakan menambahkan. Ya, saya kira tadi mungkin saya boleh mengomentari sedikit dari Bung Dhani KSP tadi ya. Bahwa yang beliau jelaskan itu sebetulnya kan kontra statement dengan apa yang sebetulnya menjadi ciri khas kinerja dari Presiden. Bahkan sejak Pilpres 2019 dalam setiap pidato-pidato Presiden di debat kandidat sekalipun, Presiden itu paling anti dengan yang namanya pola tata kelola yang merujuk pada political governance, economic governance, dan yang lain-lainnya. Presiden seolah-olah punya visi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah peringkasan birokrasi, kemudian efisiensi segala macam yang hari ini itu sangat klasik sekali. Tapi yang jadi persoalan adalah memang masalah besar di Presiden sekarang, di rezim hari ini adalah koordinasi di internal pemerintah. Baik itu yang berada di pusat, artinya Presiden dan kementerian-kementerian, maupun yang berada di tataran-tataran lebih teknis yang di daerah dan juga di bawah. Salah satu contoh saja misalnya, antara Kemenko dengan kementerian-kementerian teknisnya pun sekiranya hari ini lebih banyak yang sebetulnya tidak sinkron, maka kemudian kinerja-kinerja yang dituju oleh Presiden itu seringkali tidak tercapai. Nah, kalau saya lihat kemudian data yang dari survei kami, karena tentu data ini penting sebagai pijakan kita berwacana, semua total yang menyatakan kepuasan terhadap Presiden itu ternyata merasa ada beberapa hal detail dianggap tidak memuaskan. Salah satunya adalah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak mengakar atau tidak bisa diimplementasikan dalam kondisi yang sangat penting bagi masyarakat. Kemudian layanan kesehatan tadi itu. Layanan kesehatan publik dianggap sangat buruk. Ini bahkan merata mulai dari layanan kesehatan publik yang berada di wilayah paling dekat dengan masyarakat, artinya puskesmas, kemudian yang lebih jauh lagi yang di tingkat kota, kabupaten, kemudian apalagi sampai kebijakan-kebijakan yang di tingkat kementerian. Tentu kebijakan-kebijakan ini dianggap masyarakat tidak terjangkau dan itu mungkin punya imbas lambatnya terkait dengan penyerapan anggaran di kementerian. Kalau kemudian tadi ada pembelaan dari Bung Dhani, bahwa persoalan penyerapan anggaran itu kan kolektif, tidak bisa kemudian dijatuhkan secara total kepada kementerian, karena ternyata ada ajuan ke Kementerian Keuangan, kemudian harus ada persetujuan dan segala macamnya. Kalau betul yang terjadi adalah demikian itu, maka berarti yang namanya political governance itu tidak berjalan dengan baik. Maka tata kelola Presiden hari ini bisa kita katakan ya buruk, tidak ada bahasa lain, kan kira-kira begitu. Maka kemudian penanda-penanda inilah yang menyimpulkan masyarakat itu mengira bahwa ternyata di tingkat pemerintahan pusat itu yang namanya koordinasi antar stakeholder yang relevan tadi itu juga tidak berjalan dan bisa dipastikan punya dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Maka tidak bisa kemudian kita menyatakan Kementerian Kesehatan ini buruk. Maka yang buruk sebetulnya kan Kementerian Kesehatan, berarti merujuk juga Kementerian Keuangan. Maka mau tidak mau, kalau dua-dua ini dianggap tidak perform, maka sebetulnya adalah pemimpin dari semuanya. Mau tidak mau adalah Presiden. Maka Presiden gagal mengkomandoi dari masing-masing kementerian. Kalau betul sumber masalahnya adalah persoalan penyerapan anggaran. Tapi masyarakat kan sebetulnya kan tidak memperdulikan soal penyerapan anggaran. Yang dilihat oleh masyarakat itu adalah yang berdampak secara langsung kepada mereka dan bisa mereka rasakan. Salah satunya adalah persoalan akses mereka terhadap kesehatan, kalau betul yang berkaitan dengan wabah pandemi ini. Contoh sajalah, ada kebijakan Presiden yang dianggap sangat baik sekali, salah satunya adalah persoalan larangan mudik. Tetapi larangan mudik ini mendapatkan persepsi baik oleh orang-orang yang belum tentu punya aktivitas mudik.
Atau ketika mereka menganggap bahwa larangan mudik itu baik sebagai bagian dari upaya melandaikan kurva penyebaran pandemi, tapi mereka juga sebetulnya melanggar aturan itu. Jadi anggapan baik itu hanya persoalan perspektif saja, bukan berarti kemudian ditaati secara langsung. Kenapa mereka tidak menaati? Salah satunya adalah ternyata ada juga persepsi masyarakat terkait dengan konsistensi kebijakan dan juga instruksi pemerintah yang dianggapnya tidak jelas. Artinya presiden memberikan instruksi, ternyata sampai kementerian dianulir dan segala macam, kemudian sampai ke daerah juga berbeda lagi seperti yang disinggung. Oke. Dengan anekdotnya Bang Mardhani tadi, bahwa mensana incorpore sano, ternyata juga baru tahu artinya hal-hal semacam inilah yang kemudian sekali. Padahal ini baru 1 tahun perjalanan kira-kira itu. Oke. Menindaklanjuti dari tadi yang Mas Dedi katakan, bagaimana kemudian aspirasi masyarakat terhadap performa Kabinet Indonesia Maju sejauh ini, utamanya terkait pandemi. Kami sempat merekam beberapa komentar dari masyarakat, ya mungkin kita bisa dengarkan konkretnya begitu ya. Kalau tadi sempat disebutkan ada beberapa ketidakpuasan gitu ya, itu kan dalam bentuk angka-angka survei. Kita lihat sama-sama seperti apa sebetulnya aspirasi dari masyarakat mengenai kinerja kabinet. Saya kasih nilai 4. 4. Ya. Jadi Mas. Harus diperbaiki lah masalah itu ekonomi sama kesehatan. Kinerjanya sih dari menteri-menterinya juga, sistem kelembagaannya juga harus benar-benar kerjanya benar gitu. Untuk menterinya sih untuk menteri Eksos kabinet untuk COVID-19 akhir ini. Bansos. Kenapa Bu bansos? Karena tidak sampai ke saya. Kalau dari yang saya pribadi ngalami sih mungkin menteri sosialnya harus diperbaikin. Menteri Mensos sih. Mensos. Nah, oke. Diganti juga boleh. Tapi yang harus lebih baik, lebih bijaksana. Baiklah, Pak Dhani silakan menanggapi ini. Udah ada aspirasi masyarakat juga dan sudah di-mention sebetulnya ya, baik dari Pak Mardhani, dari Pak Dedi juga sudah disebutkan, masyarakat juga sempat kami rekam begitu, bagaimana sebetulnya kegelisahan mereka begitu ya melihat kinerja dari Kabinet Indonesia Maju ini. Tidak ada, saya melihat ya, tidak ada ya sampai dengan sekarang ini pemimpin di dunia manapun itu yang populer dalam menangani COVID ini. Dari mulai Amerika, Perdana Menteri Italia, Eropa, terus sampai dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Australia, yang sekarang ini Selandia Baru Australia sudah mulai membaik. Tapi pada saat penanganan itu juga semuanya ada gap antara ekspektasi masyarakat dengan actual performance yang dilakukan oleh pemerintah di negara yang masing-masing. Karena ini terjadi secara tiba-tiba sehingga perlu persiapan yang multidimensi dan tidak bisa memberikan kepuasan pada semua orang. Nah, yang kedua, perlu juga kita pahamkan kepada masyarakat bahwa yang namanya pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, itu tidak untuk membuat tentunya everybody happy, bukan. Bukan bicara everybody happy, tapi bicara bagaimana penanganan ini bisa secara cepat dilakukan dengan baik, dengan akuntabel, penurunan kasus, dan pemulihan ekonomi secara sekaligus. Jadi kita bicara ketahanan nasional itu dalam 2 dimensi yang tidak boleh dipisahkan, yaitu aspek kesehatan dan ekonomi. Bukan kesehatan atau ekonomi, tapi kesehatan dan ekonomi. Nah, disitulah di lapangan itu muncul gap. Nah, untuk itu, makanya tadi beberapa aspirasi dari masyarakat yang kita tangkap dari survei teman-teman tadi, bantuan sosial yang belum sepenuhnya terserap dengan baik, insentif-insentif ekonomi juga demikian. Ini kan semua proses yang terus diperbaiki dalam koridor waktu ke waktu, sehingga evaluasi dan monitoring ini dilakukan secara ketat. Nah, yang ketiga,
kita bicara tadi ketidakpuasan, umpamanya permasalahan bansos. Nah, permasalahan bansos kan bukan hanya aspek distribusi, karena ada aspek hulunya yang harus kita pelajari dalam hal verifikasi data. Nah, data yang dimasukkan di sini adalah data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang itu verifikasi terakhirnya tahun 2015. Nah, sekarang tahun 2020, tentunya positioning orang juga sudah berbeda. Jadi maksud Anda? Segmentasi orang, pendapat, demografi juga berbeda. Jadi, DTKS dari data KS. Pembagian sembako, pembagian bansos. Kan ada 8 pintu bansos, dari mulai sembako, BLT, bantuan presiden, dan sebagainya. Ada 8 pintu kan untuk bantuan sosial ini. Nah, dari 8 pintu bantuan sosial ini kan data besarnya kan diambil dari DTKS. Sehingga DTKS ini sendiri karena memang verifikasi terakhir 2015, maka terjadi gap itu di lapangan. Nah, kira-kira begitulah simplifikasinya begitu. Terjadi gap di lapangan, ada yang tidak terima, ada yang belum terima, ada yang harusnya tidak terima tapi kemudian diterima. Nah, itu karena bicara verifikasi, karena kan demografi, geografis, dan juga pendapatan pada waktu 2015 sekarang berbeda. Nah, jadi artinya, untuk distribusinya harus masyarakat harus paham begitu ya, bahwa ada kompleksitas yang terjadi. Saya tadi ingin menindaklanjuti yang tadi Pak Dani katakan kan, parameternya masalah yang happy, kemudian angka penurunan jumlah yang positif COVID, dan juga perbaikan ekonomi. Nah, ini yang happy, kalau kemudian kita melihat ke angka survei, yang happy nggak banyak. Terus angka penurunan juga nggak turun. Angka pertumbuhan ekonomi juga tidak membaik. Nah, itu bagaimana dia kemudian kita masih bisa punya harapan begitu ya, bahwa Kabinet Indonesia ini akan efektif begitu? Visi besarnya Presiden tahun 2019, bahkan waktu kampanye dan juga pada saat pidato pelantikan beliau, sudah disampaikan ada 5 visi besar kan. Dari mulai yang pertama, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk melanjutkan periode yang sebelumnya. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia, human capital. Yang tadi Pak Ustadz Ali Mardani sudah menyampaikan bahwa indeks human capital kita kemungkinan turun karena pengangguran dan karena orang putus sekolah dan sebagainya. Itu make sense, memang begitu. Nah, yang ketiga adalah faktor reformasi birokrasi. Yang keempat, investasi, ya kan? Meningkatkan laju investasi. Yang kelima adalah penyerapan APBN dan penyebarannya pada tempat yang benar. Nah, itu kira-kira itu 5 visi besar Presiden. Nah, 5 visi Presiden ini kan dibuat timetable-nya, Mbak. Kapan akan melakukan reformasi birokrasi? Lalu bagaimana melakukan reformasi birokrasi di visi yang ketiga tadi, itu reformasi birokrasi. Nah, ketika timetable ini dibuat, kan harus dijalankan nih. Tadi Menpan RB, Pak Ali Mardani sudah meminta Menpan RB untuk melakukan reformasi, mendorong. Nah, itu ide-idenya Pak Ustadz, itu luar biasa ide itu. Jadi kalau bisa ide ini ditangkap oleh kementerian, itu jadi tentu akan menjadi bentuk kolaborasi antar lembaga yang sangat baik, ya, sinergi yang sangat baik antara parlemen sama pemerintah untuk menangkap ide-ide cerdas Pak Ali Mardani tadi. Nah, reformasi birokrasi ini kan ditata, Pak. Karena ini kan perlu proses waktu kan untuk mereform birokrasi yang sudah puluhan tahun sudah berjalan sebagaimana sekarang. Ini kan menimbulkan comfort zone, Mbak. Jadi birokrasi itu menimbulkan comfort zone, zona nyaman. Nah, zona nyaman ada yang menikmati birokrasi itu dengan kenyamanannya, ada yang gelisah dengan birokrasi dan sebagainya. Karena ini sudah berlangsung lama. Comfort zone ini berlangsung lama. Nah, Pak Jokowi dalam periode kedua ini menekankan kepada dalam visi besar beliau ini reformasi birokrasi. Nah, tapi reformasi birokrasi perlu timetable. Nah, sebelum timetable itu dilaksanakan satu demi satu, bulan Januari sudah ada pandemik. Bulan Maret masuk ke Indonesia pandemik itu. Jadi konsep grand design dan inisiatifnya reformasi birokrasi yang harusnya dilaksanakan bulan per bulan di antara tahun 2020, ini kan belum tuntas dilaksanakannya. Sudah keburu ini kita pandemik. Jadi perhatian pemerintah sekarang kepada pandemik. Ya, jadi nggak fair menilai sebuah pencapaian visi besar Presiden yang baru hitungan katakanlah 6 bulan, dari Oktober katakan ya, berapa itu? November, Desember, Januari, Februari, dalam koridor 4 bulan lah. Dari mulai pelantikan 4 bulan, kemudian dinilai kinerjanya, dan timbul pandemik yang semua
Sekarang ini kita refocusing dan relokasi kan, namanya juga Oke, baik. refocusing, fokuskan ke sini. Nah, maka reformasi birokrasi ini belum sempat secara utuh di reform, sementara sudah ada kejadian seperti ini, ya kan? Sehingga semua ini berbenturan. Oh, ini bagaimana birokrasi ini, bagaimana ini aturan gimana? Nah, makanya Presiden bilang buat Kepmen sebagai juknisnya. Juknis inilah untuk menginisiasi percepatan supaya pejabat publik itu punya keberanian. Karena kan masalah kita ini adalah mengencourage pejabat publik untuk membuat keputusan. Karena selama ini pejabat publik tidak punya encourage, tidak punya keberanian begitu ya, artinya. Bukan punya keberanian. Kalau tidak ada Kepmen sebagai juknisnya, mereka kan juga perlu security assurance, Mbak, jaminan keamanan bahwa mereka itu akan aman kalau membuat keputusan dengan cepat. Penyusunan OE, kemudian estimate nih dalam pengadaan barang dan jasa harus diputuskan. Tapi artinya dengan apa yang disampaikan Presiden sudah ada jaminan kan begitu kan, Pak Dhani? Memberikan jaminan. Tapi kan di bawah harus juga selaras nih. Kan Presiden bilang, yuk selaras, punya sense of crisis. Nah, maka di bawah kejawantahkan itu, ekspektasi Presiden itu dikejawantahkan lewat namanya Kepmen, Juknis, dan sebagainya untuk mensupport pejabat-pejabat publik untuk membuat keputusan dengan cepat. Kan harus punya keamanan nih semua teman-teman ini supaya nggak ada masalah dengan BPK, apalagi KPK, ya kan aparat hukum, semua berjalan dengan kolaborasi yang bagus. Tetapi pesan saya adalah selagi tidak ada konflik of interest yang dilakukan oleh pejabat publik, selagi tidak ada fraud untuk memanfaatkan momentum ini untuk melakukan kecurangan, apalagi tindakan yang melanggar hukum untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompoknya, maka insya Allah berjalan aman dan nyaman sesuai dengan koridor dan percepatan yang diminta oleh Presiden. Oke, tidak ada yang menguntungkan kelompoknya masing-masing ya. Kita harapkan demikian. Boleh. Silakan. Insya Allah aman. Ya, saya kira yang disampaikan oleh Bung Dhani ini semacam ada upaya seolah-olah agar kita lupa bahwa sebetulnya Presiden ini bukan baru dilantik kemarin sore, tapi sudah 6 tahun yang lalu. Jadi kalau berbicara persoalan progres birokrasi, kemudian gagalnya reformasi di internal kabinet, menurut saya tidak rasional. Ini kan sebetulnya adalah pemerintahan 6 tahun yang lalu, artinya Pak Presiden sudah punya banyak waktu. Kalau betul bahwa performansi, saya sepakatlah kalau dikatakan bahwa kita perlu yang namanya indeks performansi. Tetapi indeks performansi itu, kira-kira kita percaya kepada siapa yang paling akurat? Apakah mungkin Presiden punya data yang tidak akurat? Kan tidak mungkin. Jadi ketika Presiden itu kecewa, bahkan secara terang-terangan mempublikasikan kepada publik adanya kekecewaan terhadap 1-2 kementerian, maka sudah otomatis beliau sudah pegang KPI itu. Jadi asumsinya begini, jangan kemudian kita merendahkan Presiden seolah-olah beliau tidak akurat, sehingga kita bisa liar berwacana segala macam. Ini kan yang jadi masalah adalah bahwa performansi kolektif dari Presiden dan juga kementerian-kementerian itu, baik dianggapan oleh publik maupun anggapan Presiden sendiri, tidak melakukan performansi yang signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kenapa ini kemudian terjadi kolaps? Karena karena tumpang tindihnya birokrasi. Antar kementerian, antar lembaga yang tidak terkoordinasi dengan baik, maka kemudian itu menghambat yang namanya laju pembangunan, baik itu pembangunan yang kiranya terlihat secara fisik maupun pembangunan yang tidak terlihat secara fisik, dalam artian adalah konsep birokrasi tadi itu, penyerapan anggaran kemudian terganggu dan lain-lainnya. Jadi memang persoalan ini, kalau memang betul-betul Presiden punya komitmen, tidak ada persoalan. Kalau mau melakukan reshuffle, ya silahkan reshuffle. Tapi perlu ada catatan. Jangan sampai kemudian yang di reshuffle itu adalah kementerian-kementerian yang tidak punya afiliasi politik. Artinya mungkin yang paling rendah tekanan politiknya. Jangan sampai kemudian tokoh-tokoh partai politik yang sudah nyata-nyatanya tidak diinginkan oleh publik, ya saya sebut sajalah. Mensos adalah orang parpol, kemudian tenaga kerja juga orang parpol. Kalau tokoh-tokoh dari partai politik itu tetap bertahan, artinya kemudian Presiden mengikuti tekanan-tekanan itu tentu kan tidak rasional, dan tentu ini salah satunya akan semakin mengecewakan publik. Dan terakhir barangkali yang disampaikan oleh Bung Dhani itu menurut saya terlalu normatif untuk seorang presiden yang seharusnya bekerja berdasarkan asumsi-asumsi politik dan pemerintah, bukan berdasarkan asumsi-asumsi dari swasta. Yang dijelaskan sejak awal tadi itu sebenarnya kan pola organisasi di swasta yang tidak mengindahkan persoalan politik, tidak mengindahkan persoalan birokrasi.
Bahkan janji-janji presiden pun saya rasa sangat jauh sekali untuk untuk terwujud. Makanya yang kita perlukan sebetulnya adalah komitmen. Dan komitmen itu saya percaya tidak bisa kita bebankan kepada presiden secara personal, tetapi kita bebankan presiden sebagai kepala negara, yang artinya adalah kolektif begitu. Barangkali itulah. Baiklah, waktu kita sudah tinggal sedikit lagi. Saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Pak Mardhani dulu. Pak Mardhani, silakan. Yang pertama tentu di era pandemi ini saya selalu mengatakan tidak ada koalisi dan oposisi kalau dikaitkan dengan masalah penanganan COVID-19. Suara keras kami, PKS sebagai oposisi lebih kepada ayo satu hari yang terbuang karena ketidakberanian Presiden mengambil keputusan, keraguan menteri. Ya, saya lagi rindu Ibu Susi Pujiastuti ya, yang nembak-nembakin. Kita perlu menteri-menteri yang berani out of the box, menteri-menteri yang berani tidak ABS ya. Nah, menteri-menteri yang kalau perlu berani dalam tanda kutip melawan Pak Jokowi secara santun tentu. Pak Jokowi saya punya ini lah. Nah, tentu masukannya Pak Jokowi juga harus lebih memberikan keterbukaan ya. Saya agak kaget ketika Pak Jokowi marah-marah 3 bulan work from home kayak cuti. 3 bulan itu kelamaan buat saya gitu. Mestinya sebulan tiap bahasanya Pak Jokowi itu on call. Menteri itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari per bulan, semuanya kalau dipanggil Pak Jokowi harus datang. Dan termasuk Pak Jokowi kalau menteri minta ketemu ya harus ketemu gitu loh. Apalagi bisa cek gitu. Nah sekarang jalan tidak nih administrasi KPI di Pak Jokowi. Jadi usul saya, ayo jangan lagi excuse bahwa baru berapa bulan Pak Jokowi ini dari awal sudah kerja keras. Nah, sekarang jangan cuma beliau yang kerja keras, tapi seluruh menteri harus kerja keras, kerja efektif, kerja produktif, dan publik menunggu apa aksi selanjutnya, bukan cuma marah-marah. Oke. Apakah Pak Jokowi akan mereshuffle atau tidak, itu juga akan ditunggu begitu ya, Pak Mardhani? Saya serahkan. Deadline-nya kapan? Deadline-nya kapan nih kalau Pak Mardhani? Mengeluarkan perpu baru, mau mengeluarkan kepres baru, mau reshuffle, monggo, semua haknya Pak Jokowi. Konstitusi kita sistemnya presidensial. Presidensial itu artinya presiden kuat sekali. Ayo, Pak Jokowi nggak boleh ngeluh, nggak boleh curhat, nggak boleh marah-marah karena tongkat komando ada pada beliau. Mission harus accomplish. Oke, baik Pak Mardhani, terima kasih. Sekarang ke Pak Dhani, silakan Pak Dhani, closing statement. Ya, baik. Jadi pertama saya dari kantor staf Presiden juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi wabil khusus kepada Ustadz Ali Mardhani dan teman-teman di PKS yang mendukung agar Presiden bisa menyuntaskan permasalahan COVID ini dengan menggerakkan semua resources yang ada. Jadi dukungan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ali Mardhani itu sangat berarti bagi Presiden untuk mempercepat semua proses yang ada. Yang kedua, tentu suara-suara dari masyarakat itu pasti akan dipertimbangkan oleh Presiden dalam membuat keputusan apapun. Apakah untuk terus melanjutkan kinerja para menterinya, ataupun reshuffle, atau apapun, hak prerogatif itu akan ditempuh oleh Presiden. Kami meyakini bahwa masukan dari masyarakat, masukan dari semua komponen-komponen strategis masyarakat, termasuk parlemen, tentu dipertimbangkan dengan seksama oleh Presiden. Nah, yang ketiga, dalam koridor itu, maka kami juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mengembangkan sebuah pola kepemimpinan inisiatif taktis di lapangan yang berorientasi kepada hasil. Mengedepankan integritas, code of conduct di dalam melakukan proses tata kelola pemerintahan dan kinerja operasional di lapangan agar konflik of interest apapun yang terjadi, kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu bisa dihindari sehingga semua berorientasi kepada hasil dengan track yang lurus
untuk melakukan percepatan dan kemaslahatan ketahanan nasional kita. Sehingga kita sangat merindukan kolaborasi ini, kita juga sangat menantikan pencapaian-pencapaian kinerja di seluruh pemerintahan dan kementerian dan lembaga. Kita juga mendorong untuk semua pejabat publik melakukan inisiatif taktis yang extraordinary, yang out of the box untuk mencapai target hasil yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID ini segera berlalu, Presiden diberikan kesehatan, seluruh pejabat publik, menteri dan gubernur semuanya sebagai pembuat kebijakan-kebijakan di lapangan juga mendapatkan kesehatan, kekuatan, kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Kita tunggu kinerja menteri-menteri yang out of the box. Pak Dedi, silakan. Iya, saya kira lebih ringkas saja bahwa Pak Presiden Joko Widodo harus menempatkan sebagai pemimpin yang selalu benar. Tentu selalu benar dalam konteks yang tepat, karena kalau terlalu sering dikoreksi, maka ini akan memudarkan kepercayaan publik terhadap Presiden. Padahal Presiden memerlukan sekali dukungan publik itu. Barangkali itu saja. Oke, baiklah. Sebelum menutup, Secret at Newsroom kita pada malam hari ini, saya akan bacakan beberapa komentar dari Anda yang menyaksikan program Secret at Newsroom pada malam hari ini. Beberapa di antaranya kita lihat sama-sama. Nah, ini dia dari @an620_. Menteri yang layak diganti yang berasal dari parpol. Contoh Menteri Edi yang punya konflik of interest. Oke. Selanjutnya, menterinya cukup Pak Luhut, dia hebat di bidang apa saja, bila perlu jadi wakil presiden ya. Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani karena ngetawain dan ngerasani proker dan prakerja Pak D. Jokowi. Kemudian ada juga dari @Joharinato. Yasona, terlalu banyak drama, ketidaktahuannya perihal buronan negara. Nah, Pak Yasona ini tahu buronan dan juga ini juga ya, tidak tahu juga gitu ya. Ini kayaknya cukup akrab begitu ya dengan masalah buronan-buronan. Mungkin bisa dikomentari lagi ya, mungkin ke Pak Mardhani dan juga Pak Dedi. Ya, kalau saya bersyukur ya, artinya ternyata banyak komentar yang sebetulnya senada dengan hasil yang AIPO rilis kemarin terkait menteri-menteri yang sebetulnya tidak perform dan paling apa namanya ya, public alergi begitu ya. Bahkan Pak Yasona sendiri berada di urutan teratas sebagai menteri yang paling layak di reshuffle oleh masyarakat. Barulah kemudian Pak Terawan, Bu Ida Fauzia, Juliari Batubara, termasuk Pak Edi Prabowo termasuk yang paling diinginkan untuk reshuffle. Bahkan ketika baru dilantik, kami sudah melakukan survei, Pak Edi Prabowo sudah masuk sebagai menteri yang paling diragukan. Dan beliau konsisten berada diragukan sampai hari ini. Oke, Pak Mardhani. Keren, Dedi keren surveinya. Aduh, terima kasih banyak. Banyak dukungan dari Bang Mardhani. Agak kaget aja, masa sih harus jemput sampai ke Serbia gitu loh. Ya, apresiasi untuk tetapi ya yang jauh di seberang lautan di Serbia bisa dapat, masa Joko Chandra yang di depan mata nggak bisa dapat. Lucu. Kalau Mas Tihu mungkin bahkan satu alamat sekretariat. Mungkin cari yang buron lebih lama dulu mungkin Pak Mardhani, karena ini kan 17 tahun begitu ya. Bagus kalau Pak Dhani, silakan ingin mengomentari. Ini tadi ada beberapa komentar dari pemirsa yang menyaksikan kita pada malam hari ini, langsung disampaikan melalui Twitter. Komentar-komentar soal kinerja Kementerian Kabinet Indonesia Maju. Tidak ada. Saya hanya menyambut baik. Semua orang yang boleh berpendapat dan boleh berperspektif dalam view-nya masing-masing. Ya kita saling menghormati saja. Tapi at the end, kita harus melihat proses ini berjalan dengan cepat dan semua harus berorientasi kepada hasil. Lihatlah hasil kita ke depan
seperti apalah kira-kira. Betul. Itu aja sih. Betul, kita akan berorientasi pada hasil ya. Semoga diskusi ini bisa kemudian memperkaya begitu ya, dan juga sampai kepada pihak-pihak yang memang bisa melakukan perubahan. Kita tunggu tentunya komitmen Presiden Jokowi untuk memberikan yang terbaik tentunya untuk bisa merangkul masyarakat kita semua untuk bisa melewati cobaan pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian tidak hanya mungkin menterinya yang out of the box, presidennya juga kita tunggu out of the box-nya supaya kalau tadi Pak Dhani katakan katanya tidak ada presiden yang dianggap sukses dalam melewati pandemi COVID-19. Kita harapkan Presiden Jokowi dianggap sukses melewati pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi atas diskusinya pada malam hari ini, dan diskusi pada Secret at Newsroom pada malam hari ini saya tutup. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan episode-episode selanjutnya dari Setrum Secret at Newsroom. Saya Eva Yunizar. Sampai jumpa. Kasih, sukses semua. Terima kasih.